Nah, jadi di fase kedua Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Saul sebanyak 2 kali. Yang pertama itu di padang gurun En-Gedi. Yang kedua itu di padang gurun Zif. Nah, jadi di En-Gedi itu dekat Laut Mati ya. Nah, banyak orang berpesan untuk membunuh Saul. Ingat nggak waktu minggu lalu kita bahas? Waktu itu Daud lagi sembunyi di goa, Saulnya sakit perut, dia masuk ke dalam goa itu. Nah, jadi banyak orang-orang waktu itu, ada 400 orang yang ikut Daud, itu berpesan agar Daud membunuh Saul. Tapi waktu itu, hati nurani Daud tidak mengizinkan itu terjadi. Kenapa? Kalau kita baca di 1 Samuel 2 ayat 6, 1 Samuel 2 ayat 6 sampai 7, saya bacain ya. 1 Samuel 2 ayat 6 sampai 7. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Ayat 7, Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seorang berkuasa. Ini sampai ayat 9. Ini semua adalah ajaran dari Samuel. Ini perkataan Samuel. Jadi bukan oleh karena kekuatannya sendiri seorang itu berkuasa. Allah itu mematikan dan bahkan menghidupkan. Jadi dia bisa mengangkat siapapun. Termasuk Saul, ini Tuhan yang angkat. Nah, Daud ingat ini. Ya, jadi hati nurani Daud yang berisi tentang firman ini, firman yang diajar Samuel, waktu itu firman ini menang. Firmannya Samuel yang ada di dalam Daud, itu menang. Akhirnya dia nggak bunuh Saul. Nah, kemudian kita ingat Samuelnya mati. Samuelnya mati, Daud akhirnya dia lari ke padang gurun Paran, tempat terjauh. Dalam keadaan yang sangat gelap secara rohani. Dalam keadaan seperti itu terjadi peristiwa Nabal kan? Ingat gak? Nabal itu yang orang jahat, yang pelit itu loh. Nabal itu bukan hanya dia tidak memberi bantuan kepada Daud, bahkan dia bahkan dia mengatain Daud. Waktu itu, semua ajaran Samuel, Daud lupa. Karena dia lagi gelap, lagi stres, semua ajaran yang selama ini dia belajar, yang dia ingat itu lupa sekejap. Langsung dia mau menghakimi si Nabal. Tapi di saat itu pun Tuhan campur tangan. Kita ingat kan, kalau baca di 1 Samuel 25 ayat 26, waktu itu Abigail, satu cewek Abigail namanya datang, dia ngomong begini, oleh sebab itu, Tuanku, demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah, dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu, dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Terus ayat 28 dia ngomong lagi, ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuanku keturunan yang teguh, karena Tuanku ini melakukan perang Tuhan, dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu.
Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa Tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu, tetapi nyawa para musuhmu akan diumbankannya dari dalam salang umban. Apabila Tuhan melakukan kepada Tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel, maka tak usahlah Tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan, dan karena Tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada Tuanku, ingatlah kepada hamba ini. Jadi, nyawa Tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan. Kalau terjemahan Indonesianya agak bingung. Tapi kalau terjemahan langsungnya, terjemahannya itu seperti gini. Nyawa Tuanku akan terbungkus dalam bungkusan bersama Tuhan. Jadi kalau misalnya kita dibungkus tuh dalam tempat hidup ya. Tapi bukan kita sendirian yang dibungkus, tapi kita sama Tuhan itu dibungkus sama-sama. Maksudnya seperti itu. Nah, lewat perkataan ini, langsung Daud bilang apa di ayat 32? Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Ini reaksi Daud. Dia langsung tahu, oh ini dari Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Nah, siapapun juga itu bisa memberi nasihat tentang apa yang baik, tentang apa yang nggak baik. Semua orang tuh juga bisa kasih nasihat tentang apa yang benar, apa yang tidak benar gitu. Nah, tapi nasihat yang diterima oleh Daud, nasihat dari Abigail ini membuat Daud bertobat. Pertanyaannya, apakah gampang buat kita tuh menerima nasihat hari ini? Misalnya kita ada kesulitan gitu, atau ada suatu hal yang berat, atau kita melakukan kesalahan, atau kita menerima suatu kesalahan dari orang lain. Apakah mudah menerima nasihat? Atau setelah kita tahu, misalnya kita tahu, oh memang nasihatnya ini benar, nasihatnya itu baik. Tapi apakah mudah untuk taat kepada nasihat itu? Nah, kalau baca di Roma 2 ayat 15, Roma, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Kalau nasihat itu berupa firman, maka firman itu yang akan bersaksi, akan saling membela, ataupun saling menuduh di dalam hati dan pikiran. Setelah Daud sangat marah kepada Nabal dan hendak membalas kepada Nabal, begitu disampaikan sebuah perkataan yang sesuai dengan firman, takutnya Daud akan Allah, atau lebih tepatnya mungkin bukan takut ya, kasihnya Daud kepada Allah, itu jauh melebihi, kalau ditimbang beratnya kasih Allah kasih Daud kepada Allah, itu jauh melebihi sakitnya atau marahnya dia kepada Nabal. Kalau sakitnya lebih berat, nggak mungkin dia bisa terima nasihat. Jadi pertanyaannya hari ini, apakah ada orang-orang yang belum bisa kita maafkan atau belum bisa kita ampuni kesalahannya? Atau kita sudah sering banyak terima nasihat dari teman-teman, dari pendeta mungkin, dari siapapun, yang berkata harus sesuai dengan firman. Tapi kita nggak bisa lakukan dengan berbagai alasan. Itu sebenarnya jawabannya cuma satu. Karena takutnya kita atau kasihnya kita kepada Allah itu nggak lebih berat.
Apakah Daud dari awal orang yang seperti itu? Tidak. Tapi setelah melewati pelarian-pelarian yang tempat yang warna merah, warna biru, sudah melewati 14 tempat pelarian ini, karakter Daud itu telah dirubah menjadi sangat rendah hati. Sehingga nanti ketika dia di masa tuanya dia ngomong begini, 1 Tawarik 29 ayat 10 sampai 12. Dia bilang begini, lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dan dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Jadi perkataan dia, perkataan Abigail, dan perkataan Samuel itu sama, satu ide. Daud sangat percaya ini. Maka itu di akhir pelarian fase kedua, kesempatan bunuh Saul datang lagi kan. Tapi kali ini Daud sama sekali mengerti apa yang harus dia lakukan, dia sangat tenang, dia tidak membunuh Saul. Nah, terakhir kita bahas sampai sini kan. Nah, hari ini kita mau bahas fase ketiga. Fase ketiga itu yang ungu. Jadi dari nomor 14, dari nomor ini 14, dia jalan ke Gad, lalu pindah ke Ziklag. Lalu setelah Ziklag itu pelarian dia yang terakhir, kemudian dia balik ke Hebron untuk diurapi menjadi raja. Nah, sekarang kita bahas fase ketiga ya. Ciri-ciri khusus fase ketiga itu cuma 2 tempat. Nah, ini kota-kotanya orang Filistin. Jadi ini tempat pelarian Daud di negerinya Filistin. Orang-orang yang berada bersama dengan Daud itu awalnya ada 600 di saat ini. Kalau baca di 1 Samuel 27 ayat 2, bersiaplah Daud lalu berjalan ke sana, ia dan ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia itu kepada Akis bin Maok, raja kota Gad. Nih, Daud bersama dengan 600 orang. Kalau di masa akhirnya, dari 600 orang, itu jadi kalau baca di 1 Tawarik 1 Tawarik 12 ayat 21 sampai 22. 1 Tawarik 12 ayat 21 sampai 22. Mereka bersiap 1 Tawarik 12 ayat 21 sampai 22. Mereka ini membantu Daud melawan gerombolan sebab mereka semua adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa dan kepala dalam tentara. Dari hari ke hari orang-orang datang kepada Daud untuk membantu dia sehingga mereka menjadi tentara yang besar seperti bala tentara Allah. Kalau baca di ayat sebelumnya itu suku-suku Simeon, suku-suku dari orang Israel dan suku lain, mereka tuh bergabung kepada Daud. Jadi ini sudah menjadi seperti bala tentara Allah. Jadi awalnya tuh orang-orang yang kesusahan, orang-orang pelarian, orang-orang yang berhutang, orang-orang yang miskin, terisolasi, ditolak oleh orang Israel. Awalnya mereka itu yang mengumpul kepada Daud. Mereka merasa, oh kita penasib sepenanggungan. Dan Daud tidak menolak semuanya. Tinggal dan hidup sama-sama, perang sama-sama, hidup susah sama-sama. Akhirnya orang-orang ini kan jadi pasukannya Daud kan. Nah sekarang dia udah, nanti di akhirnya tuh pasukannya udah sangat banyak seperti bala tentara Allah. Nah, kita lihat latar belakang kenapa Daud bisa pindah ke kota Filistin. Latar belakangnya itu dicatat di 1 Samuel
27 ayat 1. 1 Samuel 27 ayat 1. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Keputusan lari dari Saul ke negeri Filistin itu keputusan yang sangat masuk akal. Kenapa? Karena Saul itu kan lagi perang sama Filistin. Dia nggak memiliki kekuatan untuk masuk ke Filistin mencari Daud. Kalau baca 1 Samuel 27 ayat 4, keputusan ini tepat. Coba kita baca ya, 1 Samuel 27 ayat 4. Setelah diberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri ke Gad, ia tidak lagi mencarinya. Jadi keputusan Daud untuk pergi ke negeri orang Filistin itu tepat. Saul benar-benar sesuai dengan pikiran Daud, Saul itu benar-benar nggak bisa kejar. Jadi stop. Jadi seolah-olah, wah, aman ini. Semua masalahku selesai saat itu. Nah, tapi Daud memutuskan ini dengan menggunakan pikirannya sendiri, tanpa bertanya kepada Allah. Kenapa bisa seperti itu? Banyak hal dalam hidup kita, kita itu sangat tidak percaya diri atau sangat takut, akhirnya kita berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Punya pengalaman sama Tuhan begini, punya pengalaman sama Tuhan begini, punya pengalaman sama Tuhan begini. Setelah kebiasaan lama-lama, lupa. Maka kebiasaan untuk bertanya itu kadang-kadang lupa. Kenapa? Karena udah terlalu sering mengalami peristiwa Tuhan beserta. Akhirnya lupa. Penulis suka mengingatkan orang-orang yang bersandar kepada pengetahuannya, bersandar kepada pengalamannya, itu bodoh. Kalau begitu pertanyaannya, apakah seluruh pelarian Daud selama ini sia-sia? Sudah mengalami begitu banyak, kok dia masih lupa lagi sih, masih pakai pikiran dia, kalau gitu gue pergi aja ke negara Filistin. Apakah semua pelarian ini sia-sia? Tidak. Manusia itu memang banyak celah. Walaupun banyak yang Daud sudah mengerti, masih banyak yang Daud jauh lebih belum mengerti. Nah, jadi yang diajarin Tuhan lewat pelarian ini justru akan dapat memberikan pertobatan yang lebih dalam kepada Daud. Sekarang kita lihat ya, kota Gad. Kota Gad itu tempat pelarian yang pertamanya di fase ketiga ini. Artinya tuh pemerasan anggur. Dia pernah ke sini dulu, sendirian. Dia ditangkap oleh orang-orang Filistin di kota Gad. Gad itu kotanya Goliat, tempat kota kelahiran Goliat. Dan dia dibawa ke Raja Akis. Waktu itu, dengan sendirian Daud ngapain? Dia pura-pura gila. Dengan air liurnya membasahi janggut. Ini kedua kalinya dia sampai ke Gad. Tapi di Gad kedua kalinya, dengan pasukannya, dia pergi menemui Raja Akis. Raja Filistin. Terus rajanya bilang apa? Raja bilang, kamu boleh tinggal di Gad. Kamu boleh tinggal di negeri Filistin. Bahkan aku kasih kamu kota. Namanya kota Ziklag. Kamu boleh tinggal di situ. Jadi sampai sejauh ini, seluruh pelarian Daud tuh sepertinya mulus, lancar. Jadi pindahlah dia ke Ziklag. Seperti tadi yang digambar ya, dia pindah ke Ziklag. Ziklag itu di bawah sini. Gad itu di atas sini. Ini udah dekat pantai laut tengah ya, laut Mediterania. Nah, Ziklag itu artinya liku-liku.
Nah, jadi kalau melihat seluruh perjalanan kehidupan pelarian Daud, kita dapat lihat bahwa apa? Perjalanan Daud itu benar-benar penuh liku-liku. Dan dalam keseluruhan liku-liku ini, Allah selalu menyertai Daud. Kenapa? Memastikan pelarian Daud ini selamat. Maka sekarang dia sampai ke Ziklag. Kalau kita ingat dalam seluruh kehidupan kita di dunia ini, kapan Tuhan nggak pernah bersama dengan kita? Di situasi tersulit sampai situasi ternyaman, itu Tuhan selalu ada bersama kita. Nah, waktu dia tinggal di Ziklag, Filistin lagi perang lawan Israel. Waktu itu mereka lagi perang di Afek. Afek itu di atas sini, jauh. Afek. Untuk pergi ke Afek dari Ziklag itu butuh 3 hari 3 malam perjalanan. Nah, karena Filistin lagi perang sama orang Israel, karena Daud sekarang berada dalam perlindungan orang Filistin, maka Daud harus berperang bagi orang Filistin. Maka mau nggak mau, Daud harus pergi berperang dengan orang Israel. Jadi ini dia nggak bisa mengelak untuk perang saudara. Dari sekian banyak musuh orang Filistin nyuruh Daud perang sama Israel. Bisa seperti itu loh. Ini membuat seluruh pasukan Daud, bahkan Daud sendiri bingung. Jadi mereka jalan. Dari Ziklag ini mereka jalan. 3 hari perjalanan. Sampai di Afek. Bayangkan hati mereka waktu mereka lagi jalan 3 hari perjalanan. Sampai ke Afek. Intervensi Tuhan datang. Kapan? Di Afek. Kalau kita baca di 1 Samuel 29, ayat 1 sampai 4 ya. Orang Filistin mengumpulkan segala tentara mereka ke Afek, sedang orang Israel berkemah dekat mata air yang diri Yezreel. Maka ketika raja-raja orang Filistin berjalan lewat dalam pasukan-pasukan 100 dan 1000, dan ketika juga Daud beserta orang-orangnya berjalan lewat di belakangnya bersama-sama dengan Akis, berkatalah para panglima orang Filistin itu, apa gunanya orang-orang Ibrani ini? Jawab Akis kepada para panglima orang Filistin itu, bukankah dia itu Daud, hamba Saul, Raja Israel yang sudah 1-2 tahun bersama-sama dengan aku, tanpa kudapati sesuatu pun kesalahan padanya, sejak saat ia membelot sampai hari ini? Tetapi para panglima orang Filistin itu menjadi marah kepadanya, serta berkata kepadanya, suruhlah orang itu pulang, supaya ia kembali ke tempat yang kau tunjukkan kepadanya. Dan janganlah ia pergi berperang bersama-sama dengan kita, supaya jangan ia menjadi lawan kita dalam peperangan. Sebab dengan apakah orang ini dapat menyukakan hati tuannya, kecuali dengan memberi kepala-kepala orang ini? Tuhan itu bisa intervensi di sini. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Tapi intervensi Tuhan tuh datang benar-benar di sini. Sudah sampai ke tempat perang. Di saat-saat terakhir. Di saat-saat terakhir baru Tuhan intervensi. Di ayat 11, lalu bangunlah Daud dan orang-orangnya pagi-pagi untuk berjalan pulang ke negeri orang Filistin. Sedang orang Filistin itu bergerak maju ke Yezreel. Jadi dalam krisis lawan perang saudara ini, Daud bisa lolos. Hanya dengan apa? Campur tangan Tuhan. Jadi Daud benar-benar bisa lihat campur tangan Tuhan. Dan ketika dia balik dari Afek, begitu dia balik dari Afek, yang terjadi adalah kotanya Ziklag itu hancur, hancur total. Coba kita baca ya. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, 1 Samuel 30, 1 Samuel 30 ayat 1. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis.
Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yizreel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Di tempat yang dia kira sudah aman sesuai dengan cara dia berpikir, Saul sudah tidak lagi mampu untuk mengganggunya. Amalek datang, hancurin semua. Kalau dia masih ada di Ziklag bersama dengan pasukannya, Amalek datang dia bisa perang. Tapi dia lagi pergi sama pasukannya. Amalek nyerbu, hancurin semua, ambil semuanya. Begitu dia pulang tuh nggak punya apa-apa. Dan di saat seperti ini, ayat 6, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Kalau kata Ibrani terjepit itu yakare, yang artinya tuh terjepit, sangat tertekan, gemetar gitu. Hasil dari tidak menanyakan kepada Allah, akhirnya semuanya kacau. Tapi di saat ini pun Daud bertobat dan dia menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Dia tanya kepada Allah, Allah, aku kejar atau tidak? Bahkan untuk mengejar pun dia tanya kepada Allah. Ayat 7, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Ayat 8, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka susul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Kalau pertama dia bilang, kalau aku masuk ke Filistin, Saul tuh nggak mungkin kejar, jadi kita pasti aman. Pergilah dia ke Filistin. Tapi saat ini, ketika dia sampai di Ziklag, itu semua udah habis. Maka kalau mau ngikutin akal, hanya mengikutin akal, maka reaksinya harusnya apa? Ayo kita semua berkemas, kita pergi kejar. Kenapa? Karena itu istri, anak, dan seluruh hidupnya Daud itu yang diambil. Maka secara logika, ayo kita pergi, kejar. Tapi di saat ini pun dia merendahkan lagi hatinya, doa, Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Kalau Tuhan bilang enggak, dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Ketika Tuhan menjawab, kejarlah, dia baru mengejar. Daud mengejar dengan 600 orang, tapi karena yang 200, mereka tuh baru pulang loh dari Afek, baru jalan 3 hari perjalanan. Kecapean 200, yang 200 stop. Yang sisa 400 tetap mengejar. Kalau baca cerita selanjutnya, nanti di salah satu orang Amalek itu, salah satu budak orang Amalek itu sakit, demam. Jadi dia tinggalin budaknya, orang Amalek tetap lari. Daud ketemu sama orang itu, Daud tanya, kamu lihat gak ada orang, kamu siapa? Oh, aku orang Amalek, kita habis nyerang Ziklag. Orang itu bisa ngasih tahu Daud, kami habis nyerang Ziklag. Terus orangnya lari ke situ. Dari situ Daud bisa menyerang dan mengalahkan Amalek, bahkan menyelamatkan seluruhnya, bahkan mendapatkan banyak jarahan.
membawa kembali semua, memulihkan segala sesuatu, kembali ke Ziklag. Nah, inilah yang terjadi di perkemahan terakhir, di pelarian terakhir Daud. Nah, sekarang kesimpulan. Nah, sampai sini kita udah bahas 10 tahun pelarian Daud, 3 fase. Selama pelarian ini, Daud banyak sekali menulis Mazmur. Salah satunya itu Mazmur 31. Jadi penulis buku sejarah penebusan menekankan tentang Mazmur 31. Kalau baca di ayat Indonesianya ayat 10. Benar nggak ya? Mazmur 31 ayat Indonesianya ayat 10, benar. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku, mereka bermaksud mencabut nyawaku. Ini adalah lagu yang ditulis Daud ketika dia lari dari Saul. Dari sini kita bisa melihat situasi hati Daud. Dia berdoa, Tuhan kasihanilah aku. Aku merasa sesak. Sakit hati itu sampai ke jiwa, sampai ke seluruh tubuh. Seluruh tahun-tahun hidupnya itu berada dalam keluh kesah. Sampai dia ngerasa tulang-tulangnya itu menjadi lemah. Kalau dia berhadapan sama lawannya, dia tuh hanya bisa diejek oleh lawan-lawannya. Kalau dia dilihat oleh tetangganya lihat dia cuma ngeri, lihat situasi dia tuh cuma bisa ngeri. Semua orang tuh hanya bisa terkejut. Orang-orang yang kenal sama dia terkejut. Dan kalau ketemu, mereka akan menghindar, lari. Bahkan bagi beberapa orang, dia itu sudah dianggap orang mati, sudah hilang. Seperti barang yang pecah. Barang yang pecah itu kan hanya bisa dibuang, kan? Orang-orang bermufakat untuk bermaksud mencabut nyawaku. Nah, tulisan-tulisan ini, walaupun tulisan ditulis oleh Daud tentang hidupnya sendiri, tulisan ini mengingatkan kita kepada kehidupan pelayanan Yesus Kristus 3 tahun. 3 tahun terakhir. Yesus Kristus itu seperti ini. Bahkan kalau baca di Mazmur 31 ayat 5-nya, Mazmur 31 ayat 5, dia tulis ayat 6, kalau Indonesia ayat 6. Mazmur 31 ayat 6. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan Allah yang setia. Nah, ayat ini, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku, itu adalah kalimat terakhir yang Yesus sebutkan di atas kayu salib. Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Jadi walaupun Daud menulis tentang ceritanya tentang kehidupan mereka, ini adalah suatu tulisan tentang Yesus Kristus. Lebih dalam lagi, ini adalah tulisan tentang orang-orang yang hidup di zaman akhir, yang mengambil jejak kaki Yesus. Yang hidup sambil mengikuti jejak kaki Yesus. Apakah murid-murid Yesus tahu tentang kepedihan hati Yesus? Mereka nggak tahu. Mungkin mereka makan sama-sama, tidur sama-sama, jalan sama-sama, mungkin, tapi mereka nggak tahu. Kita pun sama. Dalam hidup kita, ada hal-hal yang terjadi dalam hidup kita yang akan seperti ini.
Karena pelayanan Daud ini pada akhirnya adalah gambaran bagi siapa? Kita semua yang menempuh jejak kaki Kristus. Nah, kalau kita lihat pelarian Daud, ini kalau bukan Daud, kayaknya sudah pasti putus asa dan menyerah. Bagaimana mungkin sih seseorang bisa bertahan dalam keadaan seperti ini? Pertanyaannya, apa yang bisa bikin Daud bertahan? Karena banyak di dunia ini yang bisa bikin kita menyerah atau bikin kita putus asa kan. Apa yang bisa bikin kita bertahan? Itu kita harus belajar dari Daud. Kalau kita baca di ayat 15, ayat 15. Tetapi kepadamu aku percaya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku. Ayat 16, masa hidupku ada di dalam tanganmu, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Kata masa hidupku itu bicara tentang dulu, masa hidupku dulu, masa hidupku sekarang, bahkan masa hidupku yang akan datang. Dengan iman, Daud bisa berkata, tetapi kepadamu aku percaya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku. Kenapa dia bisa memiliki iman seperti ini? Karena Daud percaya bahwa Allah itu menyimpan kebaikan bagi dia. Kalau baca di ayat 20, Mazmur 31 ayat 20, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau. Yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Jadi Daud ini kan pelarian. Siapa yang tahu nanti dia akan jadi penguasa tertinggi di Israel? Pelarian loh, seorang diri, dikejar-kejar oleh satu bangsa. Semua yang lihat dia cuma bisa ngejek. Orang seperti itu, masa depannya suram. Nah, sama seperti itu, Yesus Kristus, siapa yang sangka kalau dia itu adalah Tuhan? Allah yang jadi manusia. Yang kepadanya dianugerahkan nama di atas segala nama. Siapa yang sangka? Ketika kita hidup di dunia ini juga sama kan? Mengalami banyak hal. Bisa merasa seperti ini kan? Dan orang-orang bisa bicara apa tentang kita? Orang-orang bisa ngomong apa? Banyak. Orang-orang bisa ngomong banyak hal tentang kita. Orang-orang tuh bisa melakukan apa pada kita? Banyak hal. Tapi kalau Yakobus bilang, Yakobus 1 ayat 1 sampai 3, salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Yakobus bilang, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Daud percaya Allah menyimpan kebaikan. Jadi percayalah, Allah itu pun menyimpan kebaikan bagi setiap kita. Asal kita takut dan kita berlindung kepadanya, maka ketika kepedihan yang tidak terkira datang mendatangi kita, kita bisa berdoa seperti Daud. Tetapi kepadamu aku percaya Tuhan. Aku berkata Engkaulah Allah. Semoga kita bisa berdoa seperti ini. Nah yang kedua, kenapa Daud dapat bertahan? Karena kalau baca di ayat 1, ayat 21, Mazmur 31 ayat 21-nya, Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu terhadap persengkokolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Nah, Daud dapat bertahan karena Daud tahu Allah menyembunyikannya dalam naungannya. Dalam naungan,
Naungan itu kalau Inggris itu secret place. Secret place, tempat rahasia. Bahasa Ibraninya seter. Bahasa Ibraninya ya, dari kata satar. Satar itu artinya sembunyiin dengan menutupi. Nah, jadi Daud itu bisa bertahan karena fakta bahwa Allah itu selalu menutupi dia. Allah selalu menyembunyikan dia. Jadi dalam perkemahan itu, kalau misalnya Daud ditanya, kapan Allah menutupi? Dia bisa kasih lihat di mana saja Allah menutupi dia. Nah, harus ada pengalaman diluputkan Allah seperti Daud. Ketika Daud berdoa, Allah meluputkannya. Ketika Daud berdoa, Allah meluputkannya. Akhirnya ada pengalaman. Tanpa doa, manusia tuh nggak bisa lihat naungan. Manusia tuh nggak bisa lihat secret place yang Allah siapkan. Akhirnya salah mengira. Memang kehebatanku, memang sudah harus begitu. Karena saya udah berpikir dengan A sampai Z, saya udah hitung matang-matang, saya udah lakukan dengan baik sesuai dengan apa yang terjadi. Karena saya sudah tanpa doa, walaupun Tuhan melindungi dan menutupi kita dan menyembunyikan kita, itu semua kita nggak bakal tahu. Makanya apapun harus berdoa. Kalau baca di Ayub 23 ayat 10, terakhir ya, Ayub 23 ayat 10, ditulis, Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. 10 tahun ini bukan 10 tahun yang bisa dilewati siapa saja. Dalam 10 tahun, Daud dilatih dan dipersiapkan untuk menjadi raja. Raja yang walaupun menguasai seluruh Israel, tapi dapat menyerahkan kekuasaan sejati hanya kepada Allah. Lebih dalam lagi, Daud dilatih untuk menguasai seluruh hatinya, menguasai seluruh dirinya. Walaupun dia berhak memutuskan apapun, Daud menyerahkan kepada kekuasaan sejati Allah. Menyerahkan, setelah dia menguasai semua dirinya, dia menyerahkan kekuasaan itu kepada pimpinan Allah. Kita pun sama. Kita harus berusaha untuk menguasai seluruh hati kita, seluruh pikiran kita, seluruh kehendak kita, seperti jadi raja begitu, benar-benar mengerti, lalu menyerahkannya kepada tangan Allah. Barulah kita bisa dipakai. Nah, ini fase ketiga. Setelah ini, di Ziklag, Daud mendengar bahwa perang Afek itu menewaskan Saul dan ketiga anaknya, termasuk Yonatan sahabatnya. Nah, dari situ orang-orang menyuruh dia, ya udah kamu pergi ke Hebron. Daud pun nggak mau pergi ke Hebron. Dia tanya lagi kepada Tuhan, Tuhan, haruskah aku pergi ke Hebron? Tuhan jawab, pergilah. Nah, lalu dia pergilah ke Hebron, dan di sana dia diurapi untuk menjadi raja atas suku Yehuda. Nah, minggu depan kita akan bahas kehidupan Daud setelah dia menjadi raja. Sampai sini ada pertanyaan nggak?